Berikutnya adalah tausiah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus haul Kiai Haji Sotik Ismail sekaligus akikah Ananda Muhammad Kamal Ubaidillah putra pertama dari Bapak Hukma. Semoga putranya menjadi anak yang berbakti pada orang tua, penerus cita-cita orang tuanya dan menjadi asbab kebaikan bagi keluarga, agama dan negara. Amin ya rabbal alamin. Tausiah akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Muhammad Hadi bin Hud Al-Atos. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudah. Yang saya muliakan para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada pengasuh Pondok Al-Ihsan 3 Kiai Abdul Aziz dan juga para panitia yang sudah membantu acara ini dengan baik, para hadirin pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita dalam acara yang sangat mulia, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan haul Kiai Haji Siddiq Ismail dan juga Al-Aqiqah anak yang bernama Muhammad Kamal Ubaidillah. Mudah-mudahan Allah jadikan anak soleh yang taat kepada Allah, kelak menjadi orang soleh, membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah, Allah kumpulkan kita malam hari ini di acaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis seperti ini adalah majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban hadir di majelisnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Setelah selesai beliau pulang, di tengah jalan bertemu dengan seseorang, ditanya, "Ya Habib, min aina ji'ta?" Wahai Habib Abdul Qadir, dari mana kamu datang? Beliau mengatakan, "Ji'tu min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku datang dari tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang bertanya ini heran, bingung. "Ya Habib, kenapa engkau katakan engkau datang dari tempatnya Rasulullah? Padahal zamannya kita beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Beliau mengatakan, setiap majelis yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melupakan terhadap dunia, itu adalah majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beruntung kita berada di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian manaqibus sholihin Kiai Haji Siddiq Ismail, tentunya banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun di tempat ini. Alhamdulillah wa syukrulillah, Allah muliakan kita semua menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang sangat mulia,
sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar ingin dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb basatta hadzal khaira li Ahmad wa ummatihi faj'alni min ummatihi. Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau telah bentangkan banyak sekali kebaikan kepada umat Nabi Muhammad. Maka jadikanlah aku sebagai umat Nabi Muhammad." Ini Nabi tahu keistimewaan umat Nabi Muhammad, ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ya Musa, inni istafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah pilih engkau di antara manusia yang jumlahnya begitu banyak. Aku pilih engkau menjadi rasulku. Aku pilih engkau menjadi nabi yang bisa berdialog denganku. Nabi Musa kalimullah. Aku pilih engkau di antara manusia yang begitu banyak, maka ambillah apa yang aku berikan kepadamu dan jadilah engkau orang yang bersyukur. Permintaan Nabi Allah Musa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau sudah menjadi nabi, sudah dipilih oleh Allah dari manusia yang begitu banyak jumlahnya. Dipilih oleh Allah menjadi nabi, kalimullah yang dapat bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah memberi keistimewaan kepada kita. Allah jadikan lisan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telinga kita mendengarkan syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mata kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa krimil arwaha minna biliqa khairil anami. Ya Allah, muliakan ruh kami, muliakanlah mata kami agar bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang begitu indah yang disebutkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya gharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Bulan pun sampai cemburu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan semburnu karena keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wajah Nabi Muhammad lebih indah daripada bulan purnama. Kita lihat bulan purnama yang begitu indahnya. Kebiasaan daripada orang Arab terdahulu, apabila malam 15 mereka keluar dari rumahnya masing-masing menyaksikan keindahan bulan purnama. Ketika mereka sedang menyaksikan keindahan bulan purnama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat di antara mereka. Ini orang-orang yang tadinya sedang asyik melihat bulan purnama yang begitu indah, memalingkan pandangannya melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wajah Nabi Muhammad lebih indah daripada bulan purnama. Kalau bulan purnama adanya cuma malam 15. Bulan purnama kalau sudah kena gerhana hilang keindahan bulan purnama. Tapi wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kapanpun dilihat oleh mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat Sayyidatuna Aisyah sedang menjahit baju di kamarnya di malam hari. Suatu saat lampu yang digunakan untuk menerangi kamarnya padam dan jarum yang digunakan untuk menjahit terjatuh sehingga tidak kelihatan itu jarum tadi. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar Sayyidatuna Aisyah. Itu kamar yang tadinya gelap. Dengan masuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kamar itu
itu kamar menjadi terang. Jarum yang tadinya terjatuh menjadi kelihatan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sehingga Sayyidatuna Aisyah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ma ajmala wajhaka ya Rasulullah. Betapa indahnya wajah engkau ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka bagi orang yang nanti di hari kiamat tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah bertanya lagi, man lam yaraka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa orang yang tidak bisa memandang wajahmu di hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang mendengar nama Nabi Muhammad disebut, dia tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebut, dia tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu istimewanya kita semua yang bisa berkumpul di tempat yang seperti ini. Disebutkan di dalam Al-Maulid, semua ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergembira. Ketika akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya bergembira. Disebutkan dalam Maulid, fahtazzal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Fahtazzal arsyu, ars makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergembira. Dengan bergoncang itu arsnya Allah Subhanahu wa taala. Ars itu adalah makhluk Allah yang paling besar secara bentuknya. Makhluk Allah yang paling besar secara bentuknya. Kalau kita ingin tahu gambaran dari besarnya itu ars, kalau kita lihat ini bumi yang begitu besarnya ini, kalau dibandingkan dengan langit yang pertama, itu bumi dibandingkan dengan langit yang pertama, bumi seperti uang logam yang ditaruh di lautan padang pasir. Bumi seperti uang logam, langit pertama seperti lautan padang pasir. Sehingga bumi ini sangat kecil sekali dibandingkan dengan langit yang pertama. Langit pertama dengan langit kedua, kalau dibandingkan seperti itu juga. Langit pertama seperti uang logam, langit kedua seperti lautan padang pasir, artinya besar langit kedua. Langit kedua dibandingkan dengan langit ketiga seperti itu, ketiga keempat, keempat kelima, keenam ketujuh. Seperti itu terus perbandingannya. Jadi langit yang ketujuh kalau dibandingkan dengan bumi, inilah bumi ini sudah tidak ada apa-apanya sama sekali. Begitu besar itu langit ketujuh. Itu langit ketujuh kalau dibandingkan dengan arsnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit ketujuh seperti uang logam, arsnya Allah Subhanahu wa ta'ala seperti lautan padang pasir. Begitu besar sekali itu arsnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ars bergoncang, fahtazzal arsyu. Goncang itu ars karena gembira kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasjadal kursiyyu haibatan wa waqara. Makhluk Allah yang bernama Al-Kursi bertambah haibah, wibawa. Bukan kursi-kursi yang kita tahu ini ya, tapi makhluk Allah Subhanahu wa taala Al-Kursi. Bertambah wibawa. Wamtala'atis samawatu anwara, langit penuh dengan cahaya ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara.
Para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala bertahlil, bertamjid, beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayi mana yang lahir dalam keadaan sujud? Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir memancarkan cahaya darinya sampai ke langit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, semua patung-patung yang ada di bumi ini runtuh. Dan juga api yang ada di Persia 1000 tahun tidak pernah padam. Ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu api menjadi padam. Begitu istimewanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Nabi Muhammad adalah basyaran la kal basyar. Nabi Muhammad adalah manusia, akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Kalau biasanya manusia itu ada kekurangannya, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna. Tidak ada kekurangan di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim, Malaikat Jibril berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa engkau lahirkan nabi yang paling mulia ini dalam keadaan yatim?" Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Jibril, sengaja aku jadikan nabi yang mulia itu yatim karena aku sendirilah yang akan mendidiknya," kata Allah Subhanahu wa taala. "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah lah yang telah mendidikku dan Allah mendidik aku dengan pendidikan yang sangat baik. Tidak ada kekurangan di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang kafir itu mencari kekurangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mereka temukan. Sesuatu yang di diri kita ini sesuatu kekurangan, di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kesempurnaan. Kita ambil contoh keringat. Keringat kalau diri kita bau, tapi keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harum baunya. Pernah suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di siang hari. Ketika itu zaman dahulu tidak ada AC, tidak ada kipas angin, udara panas, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkeringat. Diambil itu keringat oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke dalam botol. Terbangun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang engkau lakukan?" "Ya Rasulullah, aku ambil keringatmu, aku masukkan ke dalam botol agar menjadi campuran minyak wangi. Karena minyak wangi ketika dicampur dengan keringatmu ya Rasulullah menjadi minyak yang sangat harum sekali." Ini keringat ya, keringatnya Nabi Muhammad baunya wangi, istimewa. Basyaran la kal basyar. Biasanya keringatnya manusia itu bau, tapi keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baunya wangi. Disebutkan idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Ketika Rasulullah lewat di suatu jalan, maka orang-orang bisa tahu, oh ini jalan baru dilewati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Baunya harum. Wa idza jalasa fi majlisin baqiya tibuhu fihi ayyaman wa in taghayyab. Ketika Rasulullah duduk di suatu majlis, maka majlis tersebut baunya harum ayyaman, beberapa hari. Walaupun Rasulullah sudah pergi, tapi itu majlis baunya masih tetap harum, beberapa hari masih harum. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita lihat juga air liur, air ludah yang di diri kita sesuatu bau mungkin air liur, tapi air liurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istimewa, bisa menjadi obat. Pernah suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil pernah terkena sakit mata. Sama kakeknya Abdul Muttalib, Rasulullah dibawa ke dokter.
Dokternya seorang pendeta. Dibawa oleh kakeknya Abdul Muthalib ke dokter. Sampai ke rumah dokter tadi, dilihat ini Rasulullah. Sifat-sifatnya, ciri-cirinya, semuanya mirip yang ada di kitab Injil, bahwasanya ini adalah nabi di akhir zaman. Sifatnya seperti ini. Tanya kemudian dokter tadi kepada Abdul Muthalib, "Man anta?" Siapa kamu? Kata Abdul Muthalib, ana abuhu, aku ayahnya. Kata dokter tadi, bohong, kamu bukan ayahnya. Abdul Muthalib mengatakan, dari mana kamu tahu kok saya bukan ayahnya? Ya, aku adalah kakeknya. Karena dari sifat-sifat, ciri-ciri, bentuk ini anak, ini adalah nabi di akhir zaman. Dan nabi di akhir zaman lahir dalam keadaan yatim tanpa ayah. Sehingga aku tahu pasti kamu bukan ayahnya. Akhirnya, kenapa ini anak? Terkena sakit mata. Kata dokter tadi, dia sendirilah penyembuhnya. Karena dia lebih hebat daripada Nabi Isa. Terus gimana? Suruh ini anak meludah, diambil itu air ludahnya, diusapkan ke mata Nabi Muhammad yang sakit, langsung sembuh. Air liurnya Nabi Muhammad menjadi syifa, menjadi obat. Pernah dalam peperangan ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang dalam peperangan matanya terkena panah sampai bola matanya keluar, dipegang sendiri dengan tangannya. Mencari Nabi Muhammad SAW, ketemu, ya Rasulullah, inqalad aini, ya Rasulullah, mataku lepas, ya Rasulullah. Rasulullah meludah di tangannya, diambil itu bola mata sahabat tadi, dimasukkan lagi ke mata tadi, langsung sembuh. Air liurnya Nabi Muhammad bisa menjadi syifa, menjadi obat. Bahkan sahabat tadi mengatakan ini mata yang pernah diobati oleh Rasulullah lebih jelas dari mata yang sampingnya. Bahkan ketika sahabat ini umurnya sudah tua, biasanya orang kalau sudah umurnya 40 tahun ke atas semua berkurang, pandangan matanya berkurang. Tapi ini mata yang pernah diobati sama Rasulullah tidak sedikit pun berkurang untuk memandang. Pernah juga ada seorang perempuan yang akhlaknya jelek. Terkenal ini perempuan akhlaknya jelek. Suka berkata-kata yang tidak baik, suka berkata-kata kotor. Suatu saat Nabi Muhammad SAW sedang makan bersama para sahabatnya. Mulai ini perempuan ini menghampiri Rasulullah SAW. Berkata kepada Rasulullah, Nabi itu kalau makan, ya mbok makan jangan sendiri-sendiri, saya juga ditawari. Akhirnya diberi makanan oleh Rasulullah SAW perempuan tadi. Mulai lagi ini berkata lagi ini perempuan, kalau ngasih itu mbok jangan sedikit-sedikit. Kalau ngasih itu jangan separuh-separuh, semuanya berikan kepadaku. Termasuk makanan yang sudah masuk di mulut Rasulullah, keluarkan. Berikan juga kepadaku. Dikeluarkan sama Rasulullah makanan yang sudah di mulut, dikeluarkan, diberikan semua itu makanan kepada perempuan tadi. Kemudian dimakan itu makanan sama perempuan tadi. Subhanallah, disebutkan, fa wallahi min ba'di ma akalat min athari ta'ami Rasulillah fala yakhruju min fiha illa khaira. Demi Allah, setelah perempuan ini memakan makanan yang bekas Nabi Muhammad bercampur dengan air liur Nabi Muhammad SAW, tidak keluar dari mulut perempuan ini illa khaira, kecuali kebaikan. Langsung seketika itu ini perempuan yang tadinya akhlaknya jelek menjadi akhlaknya baik. Langsung seketika itu juga. Ini Nabi Muhammad SAW. Basyaran la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Kalau di diri kita ini banyak kekurangan, di diri Nabi Muhammad SAW tidak ada kekurangannya.
Mudah-mudahan di majelis yang sangat sempurna ini, majelis yang sangat mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita semangat untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertambah kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga membuat kita semakin banyak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi telah kita mendengarkan tausiah. Berikutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh beliau Habib Husain Shodiq Al-Atas. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ya habibul mahbub syafi'il lil mufarrijal qurub wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli illatin shifa wa tarfa'u biha kulla mihnatin wa bala wa tarfa'u biha kulla mihnatin wa bala wa tarfa'u biha kulla mihnatin wa bala wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nastahfidhuka wa nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'ain wa dhibahyin min syarri kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqna bil istiqamah. Allahumma arzuqna bil istiqamah. Allahumma arzuqna bil istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Allahumma ya Rabbi anta syafi anta kafi fi muhimmati umurana anta rabbuna anta hasbuna wa anta lana ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah, qabul insyaallah. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi rangkaian acara pengajian umum dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul Kiai Haji Siddiq Ismail telah kita hayati bersama. Untuk para hadirin dimohon untuk membuat kholaqoh 5 atau 4 ya? 45 ya. Silahkan membuat kholaqoh 4 dan 5. Untuk acara berikutnya adalah ramah tamah. Sebelum acara ramah tamah, minta bantuan suratul Fatihah yang akan ditujukan kepada beliau Kiai Haji Mukmin Mukharrar karena beliau sakit. Semoga dengan bacaan surah Fatihah ini insya Allah bisa Allah segera angkat penyakitnya dan bisa sehat seperti biasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kehadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala dan apabila ada salah kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah wa ridwan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي
الجود